Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfat dengan NIM 24031113150. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek untuk ujian akhir semester mata kuliah simulasi statistika yang diampu oleh Ibu dosen Nur L. Goldeimer, SSI MSI. Untuk judul yang saya gunakan adalah analisis parameter statistik dan perbandingan antar kelompok menggunakan metode cluster bootstrap pada data pengeluaran mahasiswa. Untuk kelompok kami itu beranggotakan dengan saya sendiri, Muhammad Rafiq Alfat, kemudian ada Nurul Ainun Muhartini dan juga Dimas Dwi Saputra. Kemudian kami berasal dari Universitas Riau untuk prodi Statistika angkatan 2024. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pengeluaran mahasiswa merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi, pola konsumsi, serta kebutuhan hidup mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan. Perbedaan latar belakang ekonomi, lingkungan sosial, dan kebutuhan akademik dapat menyebabkan variasi pengeluaran antar mahasiswa. Dalam penelitian statistika, analisis terhadap data pengeluaran mahasiswa umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang tersedia. Namun pada praktiknya, data pengeluaran ini seringkali memiliki distribusi yang cenderung tidak normal karena kita ketahui ukuran sampelnya yang relatif terbatas, sehingga metode inferensi parametrik klasik atau metode pengambilan kesimpulan statistika klasik ini menjadi kurang optimal untuk digunakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kestabilan estimasi parameter statistik yang dihasilkan. Nah, salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan metode bootstrap. Bootstrap merupakan metode resampling, pengambilan sampel yang dilakukan secara mengulang, yaitu dengan mengambil sampel ulang dari data asli secara acak dengan pengembalian atau with replacement, sehingga dapat membentuk distribusi sampling empiris tanpa harus bergantung pada asumsi distribusi tertentu. Nah, metode ini pertama kali berkembang sebagai alternatif inferensi statistik modern karena mampu memberikan estimasi parameter yang lebih fleksibel dibandingkan metode parametrik konvensional. Dijelaskan juga bahwa bootstrap menjadi salah satu metode paling penting dalam inferensi statistik modern karena dapat digunakan untuk mengukur ketidakpastian estimasi melalui distribusi sampling yang dibentuk langsung dari data sampel. Nah, dalam penerapannya, bootstrap ini dapat digunakan untuk mengestimasi berbagai ukuran parameter statistik mulai dari rata-rata, median, variansi, standar error, bias estimasi hingga pembentukan interval kepercayaan. Nah, dijelaskan juga bahwa pendekatan persentil bootstrap itu merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam pembentukan confidence interval karena lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Selain itu, bootstrap juga dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik dari dua kelompok data melalui estimasi selisih rata-rata ataupun rasio rata-rata. Kemudian, salah satu jenis bootstrap yang paling sering dan paling banyak digunakan adalah non-parametric bootstrap, yaitu pada metode ini proses resampling dilakukan langsung terhadap data asli tanpa membentuk model distribusi tertentu. Nah, non-parametric bootstrap ini juga sangat sesuai digunakan ketika distribusi data populasi itu tidak diketahui secara pasti, atau ketika asumsi parametrik yang ingin kita lihat itu distribusinya itu sulit untuk dipenuhi. Nah, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memperoleh interval kepercayaan untuk berbagai jenis statistik secara lebih fleksibel, karena dia tidak bergantung pada pola distribusi tertentu. Nah, juga ditunjukkan bahwa bootstrap non-parametrik ini memiliki keunggulan karena tidak memerlukan distribusi tertentu tadi, sehingga dia lebih adaptif dan lebih cocok terhadap data yang lebih kompleks. Kemudian, bootstrap ini juga banyak digunakan pada data yang tidak memenuhi asumsi normalitas karena dia tadi tidak memerlukan distribusi tertentu, jadi dia cocok dan bisa digunakan kepada data yang tidak berdistribusi normal. Nah, juga metode bootstrap ini juga mampu menghasilkan estimasi confidence interval yang lebih baik daripada data non-normal dibandingkan pendekatan parametrik biasa. Jadi terhadap data non-normal, metode pendekatan bootstrap ini lebih baik daripada metode pendekatan parametrik biasa. Selain itu juga, metode bootstrap juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kestabilan estimasi parameter melalui perhitungan standar error dan juga bias estimasi. Nah, beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa bootstrap telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang statistika. Nah, bootstrap ini pernah juga dipakai dalam non-parametric bootstrap confidence interval untuk mengestimasi rata-rata populasi pada distribusi tertentu dan menunjukkan bahwa bootstrap mampu memberikan hasil estimasi interval yang cukup baik. Juga penelitian lain juga menunjukkan bahwa metode bootstrap dapat digunakan dalam estimasi skewness
dan kurtosis melalui pendekatan resampling. Nah, meskipun demikian, penerapan non-parametric bootstrap pada analisis pengeluaran mahasiswa ini masih relatif terbatas, khususnya dalam membandingkan karakteristik pengeluaran antar kelompok mahasiswa berdasarkan program studi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menerapkan metode non-parametric bootstrap dalam menganalisis pengeluaran harian mahasiswa pada dua kelompok program studi yang berbeda. Analisis dilakukan untuk mengestimasi rata-rata, membentuk confidence interval, dan juga menghitung standar error serta bias estimasi, dan mengevaluasi perbedaan pengeluaran antar kelompok mahasiswa menggunakan pendekatan bootstrap. Yang berikutnya adalah data dan metodologi. Yang pertama itu bahan dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer berupa pengeluaran mahasiswa yang diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung menggunakan kuesioner. Data yang digunakan terdiri atas dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa program studi matematika kelas A dan mahasiswa program studi statistika kelas B. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 159 mahasiswa, sedangkan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 68 mahasiswa yang diperoleh menggunakan teknik cluster sampling. Sampel terdiri dari 25 mahasiswa matematika A dan 43 mahasiswa statistika B. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah besarnya pengeluaran harian mahasiswa dalam satuan rupiah. Pengeluaran mahasiswa ini dipilih karena memiliki variasi yang cukup tinggi antar individu. Karena seperti kita ketahui, ada individu yang memiliki pengeluaran per hari hanya 10.000, juga ada individu yang memiliki pengeluaran per hari mungkin lebih dari 100.000, sehingga memungkinkan terjadinya distribusi yang tidak normal. Kondisi tersebut menyebabkan metode inferensi parameter klasik menjadi kurang optimal untuk digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode bootstrap yang dinilai lebih fleksibel dalam menghadapi data dengan distribusi yang tidak diketahui secara pasti. Selain itu, pendekatan non-parametrik dipilih karena tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu dan dapat digunakan untuk membentuk distribusi sampling empiris secara langsung dari data sampel. Yang pertama ini ada tabel karakteristik data penelitian. Jadi cluster sampel yang kita ambil itu ada dua, matematika A dan statistika B, dengan jumlah sampel masing-masing itu untuk matematika A adalah 25 sampel dan untuk statistika B berjumlah 43 sampel. Kemudian ditotalkan sampel kita ada 68 sampel. Nah, untuk metode penelitian yang kita gunakan itu seperti yang disebutkan tadi sebelumnya adalah non-parametric bootstrap. Kemudian pendekatan ini dipilih karena data pengeluaran mahasiswa memiliki kemungkinan distribusi yang tidak normal. Kemudian, non-parametric bootstrap ini memungkinkan estimasi parameter statistik dilakukan tanpa harus mengasumsikan bentuk distribusi pola tertentu. Tahapan analisis kita dimulai dengan menghitung statistik deskriptif, mulai dari mean, median, variansi, dan standar deviasi pada masing-masing kelompok data. Setelah kita dapatkan statistik deskriptifnya, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan bootstrapping. Nah, kita melakukan bootstrap dengan pengulangan atau iterasi itu sama dengan 1000 kali pengulangan. Nah, pengulangan tersebut dilakukan dengan metode resampling dengan with replacement atau pengambilan sampel ulang dengan pengembalian. Pada setiap iterasi dihitung rata-rata bootstrap untuk masing-masing kelompok, kemudian digunakan untuk membentuk distribusi bootstrap empiris. Interval kepercayaan dibentuk menggunakan metode percentile bootstrap dengan tingkat kepercayaan 95%, yaitu kuantil 2,5% dan 97,5% distribusi bootstrap. Selain itu, penelitian ini juga menghitung standar error, bias estimasi, dan selisih rata-rata kelompok, serta rasio rata-rata antar kelompok untuk mengevaluasi kestabilan hasil estimasi bootstrap. Jadi yang dilihat nanti bukan hanya membandingkan statistik deskriptif sebelum bootstrap dan setelah bootstrap, tapi dilihat apakah bootstrap yang dilakukan itu memang betul-betul berpengaruh, apakah betul-betul stabil dibandingkan dengan data sebelumnya. Makanya kita juga perlu mengevaluasi kestabilan hasil bootstrap tersebut. Nah, seluruh proses analisis yang kita lakukan ini menggunakan software RStudio atau biasa disebut dengan bahasa pemrograman R. Untuk hasil dan pembahasan yang kita dapatkan, pertama kita akan menganalisis statistik deskriptif pengeluaran mahasiswa. Didapatkan rata-rata pengeluaran mahasiswa matematika A itu ada Rp32.680, sedangkan mahasiswa statistika B itu rata-ratanya Rp37.953. Kemudian kalau matematika A medianya adalah 30.000, statistika B itu 40.000. Dengan variansi yang masing-masing cukup tinggi dan juga standar deviasi 12.000 untuk matematika A dan 16.200 untuk statistika B. Nah, berdasarkan tabel 2 tersebut didapatkan bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa statistika B itu lumayan lebih tinggi daripada mahasiswa matematika A.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa statistika B cenderung memiliki tingkat pengeluaran harian yang lebih besar. Pola yang sama juga terlihat pada nilai median, yang mana statistika B itu mediannya 40.000 sedangkan matematika A hanya 30.000. Sehingga pusat data kelompok statistika B berada pada tingkat pengeluaran yang lebih tinggi. Nah, kalau dari sisi variasi data, kita lihat kalau statistika B ini memiliki standar deviasi yang lebih besar dibandingkan matematika A. Nilai standar deviasi yang 16.237 menunjukkan bahwa pengeluaran mahasiswa statistika B lebih beragam dibandingkan matematika A yang memiliki standar deviasi hanya 12.000. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya beberapa mahasiswa statistika B dengan pengeluaran yang cukup tinggi, hingga 100.000 per hari, sehingga penyebaran data menjadi lebih lebar. Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran awal adanya perbedaan tingkat pengeluaran antar kedua kelompok mahasiswa. Namun, analisis deskriptif belum dapat memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Oleh karena itu, digunakan metode non-parametric bootstrap melalui proses resampling with replacement atau pengambilan sampel ulang dengan pengembalian sebanyak 1000 kali pengulangan untuk mengevaluasi kestabilan estimasi dan tingkat ketidakpastian parameter sehingga hasil estimasi bootstrap dapat terlihat. Nah, di tabel 3 ini adalah tabel hasil estimasi bootstrap. Dapat dilihat bahwa sekarang nilai minnya yaitu 32.579 untuk matematika A. Sedangkan untuk statistika B itu 37.909. Kalau teman-teman bisa lihat di matematika A setelah hasil estimasi bootstrap dia 32.579. Sedangkan sebelum estimasi bootstrap dia adalah 32.680. Terdapat sedikit perbedaan, begitu juga dengan statistika B yang sebelum bootstrap itu 37.900, setelah bootstrap itu 37.909. Kalau yang tadi 37.953. Nah, berdasarkan tabel 3 yaitu hasil rata-rata hasil bootstrap pada kelompok matematika A dan statistika B, nilai tersebut sangat dekat dengan rata-rata data awal, yaitu rata-rata sebelum dilakukan bootstrap, sehingga menunjukkan bahwa estimasi bootstrap yang diperoleh cukup stabil dan representatif terhadap data awal. Interval kepercayaan kelompok matematika A berada pada rentang 28.000 hingga 37.400, sedangkan kelompok statistika B pada rentang 33.488 hingga 42.885. Kedua interval yang terlihat saling tumpang tindih atau overlap ini, tumpang tindih dalam artian adalah matematika A itu dari 28.000 hingga 37.400, dari 28.000 hingga 37.400, sedangkan statistika B itu ada di 33.000 hingga 42.000, yang mana mereka itu akan saling tumpang tindih, yang mengindikasikan bahwa perbedaan rata-rata antar kelompok belum tentu signifikan secara statistik. Nilai standar error pada masing-masing kelas yang kurang lebih 2000 itu menunjukkan bahwa estimasi pada kelompok statistika B sedikit lebih bervariasi, karena dia standar errornya sedikit lebih tinggi yaitu 2400, sedangkan matematika A hanya 2300. Sedangkan nilai bias estimasi pada dua kelompok yang cenderung kecil yaitu negatif 100,80 dan negatif 44,44, sehingga estimasi bootstrap dinilai cukup konsisten terhadap data asli. Dengan demikian, metode non-parametric bootstrap mampu menghasilkan estimasi parameter yang relatif stabil dan dapat digunakan dalam inferensi statistik. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian 3 dan 4 yang menyatakan bahwa bootstrap efektif digunakan pada data tanpa asumsi distribusi normal. Nah, kalau yang tadi kita adalah melihat hasil statistik deskriptif dari data yang telah kita lakukan bootstrap sebanyak 1000 iterasi tadi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis perbandingan kelompok, yaitu mengevaluasi hasil bootstrap tadi. Nah, yang kita lihat adalah selisih min dan rasio min. Berdasarkan tabel 4 tersebut, interval kepercayaan dengan interval kepercayaan itu 2,5% dan 97,5%. Selisih rata-rata berada pada rentang negatif 11.893 hingga 1.363,70. Interval tersebut ada nilai 0 di dalamnya, yang mana interpretasinya adalah jika ada nilai 0 dalamnya dari negatif 11.000 hingga 1.300 tadi, jika ada nilai 0 maka menunjukkan bahwa selisih rata-rata antara kedua kelompok dapat bernilai 0. Dengan kata lain, tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran yang signifikan antara mahasiswa matematika A dan juga statistika B. Hasil yang sama juga terlihat pada analisis rasio rata-rata
di mana interval kepercayaannya itu dari 0,711 hingga 1,038. Karena interval tersebut mencakup nilai 1, kalau rasio selisih min tadi dia harus mencakup nilai 0, kalau rasio min ini dia harus mencakup nilai 1. Maka interpretasinya adalah secara statistik rasio pengeluaran kedua kelompok masih memungkinkan bernilai sama. Karena kalau dia bernilai 1 itu berarti rasio pengeluaran kelompok itu bernilai sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara deskriptif mahasiswa statistika B memiliki rata-rata pengeluaran yang lebih tinggi, perbedaan tersebut belum cukup kuat untuk dianggap sebagai perbedaan yang nyata dalam sebuah populasi. Hasil ini menunjukkan pentingnya penggunaan metode inferensial dalam penelitian statistik. Jika kita hanya melihat statistik deskriptif, maka kita akan dapat kesimpulan bahwa mahasiswa statistika B memiliki pengeluaran lebih tinggi dibandingkan mahasiswa matematika A. Tapi setelah kita lakukan analisis bootstrap, ternyata perbedaan tersebut masih berada dalam rentang ketidakpastian estimasi, sehingga belum dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Jadi secara kasat mata dia terlihat kalau statistika B ini pengeluarannya lebih tinggi daripada matematika A, namun secara statistik bertentangan dengan hal tersebut. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terlihat pada data sampel belum tentu mencerminkan kondisi populasi sebenarnya. Secara substantif, tidak signifikannya perbedaan pengeluaran antar kelompok dapat dipengaruhi oleh kesamaan karakteristik responden. Kedua kelompok berasal dari lingkungan kampus yang sama, berada pada angkatan yang sama, dan juga memiliki aktivitas akademik yang relatif serupa. Dan juga satu tambahan lagi bahwa statistika B dan matematika A itu berada di jurusan yang sama, dan yang membedakannya hanyalah program studinya. Selain itu, sebagian besar komponen pengeluaran mahasiswa juga didominasi oleh kebutuhan dasar yang hampir sama, yaitu makanan, transportasi, dan juga jajan. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan pola pengeluaran antar kelompok menjadi relatif mirip. Nah, selanjutnya kita akan melihat visualisasi dari bootstrap untuk rata-rata pada tiap klasternya. Jadi gambar pertama itu menunjukkan bahwa hasil distribusi bootstrap terhadap rata-rata pengeluaran mahasiswa matematika A. Itu histogramnya yang berbentuk menyerupai distribusi normal, yang mana nilai rata-rata tersebut berpusat di 32.500, yang juga konsisten dengan hasil estimasi pada tabel 2 yang rata-rata tadi. Nih. Yang rata-rata nih 32.500. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hasil bootstrap sangat dekat dengan rata-rata data awal, sehingga estimasi yang diperoleh dapat dikatakan stabil dan tidak mengalami penyimpangan yang berarti. Selain itu juga, penyebaran data terlihat relatif simetris dan juga tidak terlalu lebar. Dia kurang lebih di angka sedikit sebelum 30.000 hingga sebelum 40.000. Kemudian berikutnya adalah distribusi bootstrap untuk rata-rata klaster statistika B. Di sini angkanya lebih tinggi, yaitu 37.900, yang juga kurang lebih sama dengan hasil dari estimasi bootstrapnya, yaitu 37.900. 37.900 di visualisasi itu adalah kurang lebih ada di sini. Dan itu ya di antara 35.000 hingga 40.000, namun dia agak sedikit ke kanan daripada 37.500. Yang mana itu kurang lebih 37.900. Nah, dibandingkan dengan matematika A, hasil estimasi pada statistika B ini sebarannya itu sedikit lebih lebar, karena dapat teman-teman lihat itu lebih dari 45.000 ke kanannya lagi. Karena dia standar error dan juga standar deviasinya lebih tinggi. Meskipun demikian, distribusi yang tetap simetris tidak menunjukkan penyimpangan ekstrim, menandakan bahwa hasil estimasi tetap dapat diandalkan meskipun memiliki tingkat ketidakpastian yang sedikit lebih lebar. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah dari hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa mahasiswa statistika B memiliki rata-rata pengeluaran dan tingkat variasi pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa matematika A. Tapi hasil analisis inferensial menggunakan bootstrap menunjukkan bahwa perbedaan tersebut belum signifikan secara statistik. Kemudian juga melalui proses resampling replacement, metode bootstrap mampu membentuk distribusi sampling empiris tanpa memerlukan asumsi distribusi normal. Nah, hasil bootstrap menunjukkan bahwa nilai min bootstrap sangat dekat dengan nilai min data asli serta memiliki bias estimasi yang kecil, sehingga estimasi yang diperoleh dapat dikatakan stabil dan representatif. Kemudian, secara substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengeluaran mahasiswa dari kedua kelompok relatif serupa karena berasal dari lingkungan akademik dan kebutuhan harian yang hampir sama.
Penelitian ini juga membuktikan bahwa non-parametric bootstrap dapat menjadi alternatif metode inferensi statistik yang baik untuk data dengan distribusi yang tidak diketahui dan ukuran sampel yang terbatas. Nah, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar untuk melibatkan lebih banyak kelompok mahasiswa agar hasil penelitian lebih representatif. Selain itu, analisis bootstrap dapat dikembangkan pada model statistik lain seperti regresi atau analisis multivariat, sehingga penerapannya dalam statistika menjadi lebih luas. Untuk referensi kami menggunakan 10 referensi. Mungkin hanya itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang melihat video ini. Juga terima kasih tentunya terkhusus kepada Ibu Nur El Goldemir selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi statistika. Sekian paparan project saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.